Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan Family Blessing? Saya yakin dan percaya tetap semangat memuji Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau. Saat ini Tuhan kami mau menaikkan pujian syukur kami. Bahwasanya Engkau Tuhan kami yang baik, teramat baik. Segala pujian kami, hormat kami hanya bagi Engkau. Setiap hari Engkau senantiasa memberikan kekuatan yang baru. Dan kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah memberkati setiap kami. Ibadah ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri, kita mau pujikan Tuhan kita, Allah kita yang hebat. Haleluya. Terus memuji Tuhan. Haleluya. Every praise is to our God. Everyone worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes it is, yes it is. Every praise is to our God. Everyone worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my
kuasa. Silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi kita masuk di dalam penyembahan, berikan yang terbaik bagi Dia. Raja di atas segala raja. Hanya nama Yesus yang memberikan kita kekuatan. Di dalam nama Yesus ada pengharapan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh kita katakan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yes. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Thank you Lord. Pasti terjadi di dalam nama Yesus. Amen. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus,
sama-sama kita sembah Dia. Ingat, hanya nama Yesus yang menyembuhkan kita. Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Yakin dan percaya Dia berkuasa. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, Kau yang sembuhkan sakitku. Engkau yang melepaskan segala kelemahanku. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kebaikan-Mu. Oh, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Oh, ya lama sikira lama sedih. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Kau. Jesus, terpujilah namamu. Oh Jesus, kami tahu pengharapan kami hanya di dalam namamu Yesus. Oh Jesus, oh haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Lebih sungguh-sungguh lagi. Pahitnya, oh Jesus, that's why Lord, tak mampu bertahan. Oh Jesus, Yesus, Kau ada di sana. Engkau memberikan jawaban, kepastian di dalam hidup kami. Haleluya. Hanya nama-Mu, oh Jesus. Hanya nama-Mu, Yesus. Hanya nama-Mu. Berikanku pengharapan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus, Kau ada di sana dan Engkau memberikan jawaban dalam setiap kami Tuhan yang berseru kepadamu. Haleluya. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan.
mengundang semua jemaat sama-sama bangkit berdiri. Hanya nama Yesus, oh nama Yesus. Hanya nama Yesus, oh Jesus, terima kasih. Hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Oh Jesus, hanya namamu yang memberikan pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Kami yakin dan percaya hanya nama Yesus yang memberikan kesembuhan. Hanya nama Yesus yang memberikan kepastian. Terpujilah namamu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya hamba-Mu sudah Engkau persiapkan. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom, terima kasih saya mengucapkan
kepada Bapak Pendeta Hani yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani pada saat ini kepada GBI Family Blessing Citraland Surabaya. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu ini bukan sekedar sebuah wacana, konsep, atau pengetahuan yang sekedar lewat di kepala kami. Tetapi kebenaran firman-Mu ini tertanam dalam-dalam di hati kami. Dan kebenaran firman-Mu ini mengubah hidup kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua pada saat ini untuk belajar bersama-sama di kitab Lukas di pasal yang ke-19. Tema yang saya sampaikan kepada saat ini adalah kita belajar kerendahan hati, kita belajar bagaimana mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terlebih di bulan ini, bulan Desember, kita bisa belajar kerendahan hati. Bagaimana Yesus yang turun ke dunia. Tetapi saat ini kita akan fokus kepada satu pribadi yang bernama Sakeus. Kalau Yesus turun dari surga ke dunia sebagai bentuk kerendahan hati, Sakeus, dia memiliki cara yang berbeda karena dia orang yang pendek. Dia harus berjuang untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, mari kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di Lukas di pasal yang ke-19. Di ayat pertama demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Nah, kita perlu ketahui di perjanjian lama tidak pernah ada profesi pemungut cukai. Pemungut cukai hanya ada di kisah perjanjian baru saja. Salah satunya adalah Sakeus dan juga Matius. Itu adalah pemungut cukai. Tetapi Sakeus ini bukan sekedar pemungut cukai, dia ini adalah kepala pemungut cukai. Nah, dari mana asalnya, bagaimana pemungut cukai itu kemudian disetarakan, disejajarkan dengan orang-orang berdosa? Nah, kita perlu tahu latar belakangnya, kita perlu tahu kisah sejarah sedikit supaya kita mengerti mengapa para pemungut cukai dibenci oleh orang-orang Yahudi. Nah, ceritanya begini. Ketika perjanjian lama peralihan ke perjanjian baru, itu ada masa sekitar 400 tahun, dan masa 400 tahun ini tidak tercatat di Alkitab. Jadi Maleaki ke Matius itu ada jeda kira-kira 400-an tahun. Nah, di situ terjadi perubahan pergolakan politik secara dunia. Awalnya, kerajaan Babel menguasai, lalu kemudian ditumbangkan oleh Yunani. Nah, ketika Yunani ini kemudian dia ini berhasil menguasai hampir seluruh dunia, ada program Yunani yang bernama Helenisasi. Helenisasi ini adalah sebuah program yang berusaha untuk mengyunanikan seluruh dunia. Jadi semua jajahannya berusaha diyunanikan. Jadi bahasanya, budayanya, bangunannya, dan sebagainya. Lalu kemudian terjadi pergolakan politik yang dahsyat, terjadi pemberontakan dan penggulingan kekuasaan oleh bangsa Romawi. Nah, bangsa Romawi ini bisa menggulingkan Yunani, tetapi bahasa yang dipakai tetap bahasa Yunani. Mengapa? Karena kebudayaan Yunani sudah begitu mengakar dan kuat pada saat itu. Nah, bangsa Romawi ini yang menjajah. Yang luar biasanya dari penjajahan bangsa Romawi ini yang terkenal adalah bangsa Romawi ini giat membangun berbagai macam bangunan-bangunan yang besar dan juga di seluruh tanah jajahannya. Ada beberapa contoh bangunan yang ada bahkan sampai sekarang ini, yaitu adalah Roman Aqueduct. Nah, kita bisa lihat di PowerPoint yang saya sampaikan ini, yang berada di Perancis yang masih ada sampai sekarang ini. Ini masih ada, jadi bangunannya begitu luar biasa, kualitasnya begitu kuat sekali.
Lalu kemudian juga ada Koloseum. Koloseum ini ada sekarang memang tidak utuh, tinggal reruntuhan, tetapi ini adalah peninggalan dari bangsa Romawi. Pembangunan besar-besaran di tanah jajahan yang mereka miliki. Lalu kemudian yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini bukan pembuluh darah, Ibu Bapak. Melainkan ini adalah jalan. Yang agak besar itu adalah jalan kelas 1, yang kecil-kecil itu jalan kelas 2. Dan luar biasanya jalan-jalan ini kalau dihubungkan, dipanjangkan, disambung satu dengan yang lain, itu bisa sekitar 40 kali keliling bumi. Jadi begitu panjang sekali. Nah, ini semua, jalan-jalan ini, ujung-ujungnya, lewat manapun ujung-ujungnya sampai di kota Roma. Karena itu ada sebuah pepatah, banyak jalan menuju Roma. Nah, itu asalnya. Asal dari quote kutipan banyak jalan menuju Roma adalah karena PowerPoint yang saya sampaikan seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah begini. Semua dari pembangunan yang luar biasa ini kita membutuhkan namanya biaya yang sangat besar. Biaya ini didapatkan dari mana? Nah, ini ceritanya. Jadi, pemerintah Roma menarik pajak. Uniknya, pajak yang ditarik hanya kepada jajahan, tidak kepada bangsa Romawi sendiri. Nah, jadi bangsa Romawi punya jajahan. Itulah yang ditarik. Tanah jajahan itulah yang ditarik pajak. Bangsa Romawi, karena dia ini, contohlah misalnya bangsa Yahudi, karena dari Roma ke Yahudi cukup jauh jaraknya, maka bangsa Romawi mengutus sebuah utusan. Kalau di Israel itu ada namanya Gubernur Pontius Pilatus. Dan juga ada raja daerah yang pada saat itu adalah Raja Herodes. Nah, mereka diberi wewenang untuk mengambil pajak dari rakyat mereka sendiri. Nah, contoh misalnya begini, Gubernur Pontius Pilatus, dia ini diberi wewenang untuk menarik pajak. Waktu diberi wewenang menarik pajak, Gubernur Pontius Pilatus tidak langsung menarik pajak kepada rakyatnya, tetapi membuka lelang umum kepada swasta. Siapa yang berani kota ini berani 10M pajaknya. Lalu kemudian dibuka nih, start from 10M. Lalu kemudian si A, si B, si C memberikan mereka proposal, oh ternyata orang A berani 11M, orang B 12M, orang C 15M. Nah, yang paling tinggi akan mendapatkan lelang ini, memenangkan lelang ini. Nah, ternyata di Yeriko, firman Tuhan katakan di ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko. Nah, di situ ada kepala pemungut cukai. Nah, ternyata di kota Yeriko ini, lelang kota Yeriko dimenangkan oleh Sakeus. Nah, Sakeus ini tidak langsung mengambil pajak kepada rakyat Yeriko, tetapi dia punya bawahan, yaitu para pemungut cukai. Nah, dibencinya di mana? Nah, ini ceritanya. Jadi Sakeus itu, anggaplah dia menang lelang 15M. Maka Sakeus harus memberi uangnya terlebih dahulu kepada pemerintahan Roma melalui pemerintahan Yahudi yang ada saat itu. Jadi 15M, modal awalnya. Dan Sakeus ini sebagai kepala pemungut cukai, dia ini mentargetkan. Karena kalau dia mentargetkan 10M, berarti dia rugi 5M. Kalau dia mentargetkan 15M, dia rugi. Karena rugi waktu dan rugi tenaga dan sebagainya. Maka, Sakeus ini akan mentargetkan jauh melebihi yang sewajarnya. Misalnya 30M ditargetkan kepada para pemungut cukai untuk menarik pajak kepada rakyatnya. Nah, waktu anggaplah 30M ditargetkan kepada para pemungut cukai ini ada banyak. Nah, para pemungut cukai ini
ketika ditargetkan, misalnya ada sekitar 30 orang, jadi satu orang 1 M, anggaplah begitu. Maka para pemungut cukai ini tidak mengambil dari rakyatnya satu pemungut cukai 1 M, tetapi sampai 1,5 sampai 2 M. Jadi ibu bapak, yang semulanya bayaran pajak kepada pemerintah Roma hanya 15 M, bisa sampai 3 kali lipat rakyat membayarnya. Nah, karena itulah rakyat Yahudi ketika dijajah oleh bangsa Roma begitu benci sekali dengan namanya pemungut cukai. Karena melakukan pemerasan terhadap rakyatnya sendiri. Jadi bisa dibayangkan betapa bencinya orang Yahudi kepada para pemungut cukai. Khususnya kalau di Yeriko ini kepada Sakeus. Dan dikatakan di ayat kedua, ia seorang yang kaya. Lalu kemudian ayat ketiga, ia berusaha untuk melihat, jadi Sakeus nih berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Firman Tuhan mengatakan bahwa Sakeus itu sudah berusaha berjuang. Nah, kita bisa mencatat di sini sebuah perjuangan dari Sakeus untuk melihat Yesus. Dan perjuangannya itu tidak mudah. Mengapa? Karena Sakeus badannya pendek. Waktu dikatakan badan pendek, saya penasaran. Memangnya sependek apakah Sakeus itu? Nah, kira-kira menurut referensi yang saya dapatkan sekitar 140 meter. Jadi 1,5 meter saja tidak ada. 140 meter. Dan dia harus berjuang, berdesak-desakan dengan orang banyak karena biasanya Yesus kalau tidak bersembunyi, tidak beristirahat, dia pelayanan, dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, akan ada begitu banyak rombongan. Ada ratusan, bahkan kadang-kadang sampai ribuan orang yang menyertainya. Dan Sakeus ini, dia berusaha, dia berjuang sendirian. Mengapa sendirian? Karena dia berada di tengah lautan manusia yang tidak peduli satu dengan yang lain. Dia berjuang untuk mendekati Yesus, tapi tidak bisa karena badannya pendek. Lalu firman Tuhan katakan demikian, ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ibu bapak, di ayat yang keempat ini kan ceritanya sudah langsung Sakeus memanjat pohon ara dan bisa melihat Yesus. Tetapi sebenarnya yang terjadi itu begini. Realitanya, Yesus itu kan disertai banyak rombongan. Dan rombongan itu kan anggaplah begini, Yesus ini ada di sini dan rombongan itu di depan cukup banyak, di belakang, di samping kanan kiri sangat banyak. Waktu Sakeus ini berusaha untuk mencari sebuah pohon, kan pasti dia mengira-ngira. Ada beberapa jalan, nah kira-kira Yesus akan lewat di sini. Dia mendahului orang banyak, dia lari-lari pasti. Lalu kemudian dia melihat ada pohon ara, dia naik. Nah, pohon ara ini jenisnya pohon ara sikamor. Dia tidak sangat tinggi seperti pohon kelapa, tidak juga sangat pendek. Sehingga kalau terlalu pendek, orang akan kena dahannya. Tetapi dia cukup tinggi yang kalau ada orang di atasnya, maka orang di bawahnya itu tahu. Dan setelah Sakeus kemudian mengira-ngira, kemungkinan besar Yesus lewat jalan ini. Lalu kemudian dia cari pohon ara, lalu dia naik nih. Dan waktu dia tunggu-tunggu, ternyata salah. Yesus bukan lewat ke sini, tetapi lewat sebelah sana. Maka apa yang dilakukan oleh Sakeus? Sakeus turun lagi, dia lari-lari lagi, kemudian dia cari pohon ara, dia berpikir, Yesus pasti akan lewat sini. Kemudian dia naik pohon ara. Dan ternyata kalau salah, dia harus turun lagi, dia cari jalan lagi, kira-kira jalan yang mana yang akan Yesus lalui. Kemudian dia naik lagi pohon ara itu, lalu kemudian dia tunggu di sana. Setelah berkali-kali, coba ibu bapak bayangkan, ini orang kaya, sangat kaya di kota Yeriko. Firman Allah kalau mengatakan seorang kaya, berarti benar-benar kaya. Sakeus ini, dia seorang yang kaya. Dia mau
turun langsung ke bawah, dia mau berdesak-desakan dengan orang, dia mau naik pohon ara. Ibu bapak, risikonya Sakeus itu mengerti. Nah, ini risikonya. Anggaplah kemudian Yesus benar-benar akan lewat di jalan di tempat pohon ara yang Sakeus naiki. Waktu Sakeus berada di atas pohon ara, firman Tuhan katakan di ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kok Yesus bisa tahu namanya Sakeus? Apakah karena Yesus itu diberitahu Bapa, punya kuasa? Nah, sebenarnya ceritanya begini. Waktu Yesus ini mau lewat di bawahnya pohon ara tempat Sakeus berada, sebenarnya kan sudah ada orang-orang lain lebih dahulu yang mendahului Yesus yang berada di depannya. Nah, orang-orang yang mendahului Yesus yang berada di depannya ini, mereka tahu tidak kalau itu Sakeus? Tahu. Mengapa mereka tahu itu Sakeus? Karena pohonnya tidak terlalu tinggi dan karena Sakeus itu orang terkenal di Yeriko. Dan terlebih lagi yang ketiga, karena orang-orang di sana sangat benci sekali kepada Sakeus. Ketika orang-orang melihat Sakeus, Sakeus ada di atas pohon. Apa yang orang-orang lakukan? Mereka marah kepada Sakeus. Karena orang ini adalah orang yang memeras rakyat Yahudi di Yeriko. Orang-orang di tempat itu marah sekali dan membuli. "Hai kontet, hai cebol, hai orang pendek, turun lu sini. Gua aduin lu kepada Yesus. Sini. Bondo nekat ini orang pendek, beraninya hanya sendirian di atas pohon, datang ke sini." Orang-orang penuh dengan kemarahan. Orang-orang penuh dengan kebencian kepada Sakeus. Dan ketika orang-orang ribut ini, kemudian mereka mengadukan kepada Yesus. "Yesus, engkau lihat orang yang ada di atas pohon itu? Ini adalah orang yang menyengsarakan kami." Ibu bapak, kira-kira kalau kita jadi Sakeus, kita tahu tidak resikonya seperti itu? Pasti tahu. Karena kalau kita berada di pohon yang tidak tinggi, sedang-sedang saja, kita tahu orang di bawah akan tahu ada orang di atas. Dan ketika orang-orang kemudian melihat Sakeus, Sakeus sudah harus siap untuk dibuli. Tetapi Sakeus tidak berhenti untuk mencari Tuhan. Sakeus tetap ingin bertemu dengan Yesus. Nah, sekarang Yesus diperhadapkan kepada sebuah dilema. Karena orang banyak ini mengikuti Yesus. Mereka, dalam tanda petik, bahasa zaman sekarang, ngefans dengan Yesus. Mereka ingin mengikut Yesus, orang banyak ini. Dan orang banyak ini melihat ada orang yang mereka benci, orang yang menyengsarakan mereka. Dan mereka kemudian mengadu kepada Yesus. Yesus, ini orang yang menyengsarakan kami. Ini orang yang membuat hidup kami susah. Ini orang yang bekerja sama dengan pemerintah penjajah. Kalau kita jadi Yesus, apa tindakan kita? Kita akan berusaha tetap menjaga popularitas kita di hadapan orang banyak. Waktu Yesus berkata begini, "Sakeus, segeralah turun." Orang-orang menunggu. Dalam hati, dalam pikirannya, orang-orang berpikir seperti ini. Habis engkau Sakeus. Engkau akan dihabisi oleh Yesus, engkau akan dihukum oleh Yesus. Mungkin engkau sudah pendek, akan dibuat pendek lagi. Engkau mungkin akan dibuat sengsara oleh Yesus. Engkau akan dipermalukan oleh Yesus. Tetapi, apa kata Yesus? Tuhan Yesus berkata demikian. "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sebuah tindakan yang tidak populer oleh Tuhan Yesus.
tidak menyenangkan orang banyak, tetapi tindakannya adalah tindakan mengasihi orang berdosa. Tindakan Yesus mengasihi orang berdosa adalah sebuah tindakan yang tidak populer. Bukankah kita di bulan Desember ini, kita tahu tindakan Tuhan Yesus dari surga turun ke dunia adalah sebuah tindakan kasih, mengasihi saudara dan saya. Mati di atas kayu salib untuk korban saudara dan saya, supaya kita diselamatkan atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tindakan Yesus kepada Sakeus tidak populer. Dan Yesus siap untuk tidak populer di hadapan banyak orang. Lalu, singkat cerita, sampailah Sakeus dan Yesus di rumahnya. Nah, rumahnya ini kan rumah mewah. Rumahnya Sakeus ini kan rumah yang cukup besar. Dan sudah pasti orang-orang di sana tetap mengikuti Yesus. Jadi Ibu Bapak bisa bayangkan rumahnya Sakeus mendadak penuh dengan orang. Mulai dari halaman, dari teras, dari ruang makan, dari ruang keluarga, sampai dapur, sampai mungkin kamar mandi. Semuanya penuh dengan orang. Ingin melihat apa yang Yesus lakukan kepada Sakeus. Dan firman Tuhan katakan selanjutnya, ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan, perhatikan ini, menerima Yesus dengan sukacita. Waktu Sakeus menerima Yesus di rumahnya, Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Ibu Bapak, kenapa dituliskan menerima Yesus dengan sukacita? Karena sebelumnya Sakeus mengejar sukacita itu dengan cara mengejar uang, dengan cara mengejar harta. Ketika dia punya harta yang sangat banyak, ternyata tidak membuat dirinya bersuka cita. Karena itulah ketika Yesus berada di rumahnya, Yesus mau datang ke rumahnya. Yesus mau melawat hidupnya. Hatinya penuh dengan sukacita. Dan apa dampak dan akibatnya? Firman Tuhan katakan demikian, ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ternyata ketika ada orang berdosa bertobat, orang yang merasa benar tidak bersukacita. Nah, jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Kita harus seperti Yesus yang bersukacita ketika melihat orang berdosa bertobat. Lalu kemudian, karena sukacitanya itu, Sakeus terjadi perubahan yang luar biasa. Dikatakan ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, perhatikan ini, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, Ibu Bapak, ini kan cerita sekolah minggu ya, sejak sekolah minggu kita dengar. Pertanyaannya adalah begini, apakah yang Sakeus lakukan ini emosional atau tidak? Yang kedua adalah, benar-benar dilakukan Sakeus atau tidak? Yang ketiga, apakah Sakeus ketika anggaplah benar melakukan ini, miskin atau tidak? Habis atau tidak hartanya? Pertanyaan ini sejak sekolah minggu saya tidak dapatkan karena tidak ada ceritanya. Saya harus menggali, mencari data, mencari referensi apa yang terjadi dengan Sakeus. Nah, inilah jawabannya. Ketika Sakeus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, semua orang terkejut. Semua orang mendadak miskin. Kenapa? Karena pengen duit Sakeus. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah Sakeus berkata begini, sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat ini seperti peraturan di perjanjian lama. Nah, Ibu Bapak, waktu Sakeus berkata seperti itu, yang kuperas kukembalikan 4 kali lipat, itu bukan sekedar omongan. Karena setiap pemungut cukai yang berada di bawahnya Sakeus, itu punya catatannya. Seperti Rasul Matius
ketika dia berada di rumah cukai, dia sedang mencatat orang-orang yang membayar pajak. Jadi punya catatan semuanya. Dan orang-orang yang merasa telah diperas, saya yakin di waktu itu juga tidak perlu menunggu sampai besok, langsung mengantri di depannya Sakeus. Orang-orang pasti berpikir begini, mumpung ada Yesus, kalau Yesusnya mungkin sudah pergi, jangan-jangan Sakeus berubah pikiran. Cara berpikirnya orang seperti itu. Dan orang-orang pasti sudah langsung mengantri semuanya. Karena mereka ingin harta mereka kembali akibat diperas oleh Sakeus. Nah, berikutnya adalah, kalau orang-orang kemudian mengantri, pertanyaannya, benar tidak Sakeus kemudian memberikannya 4 kali lipat? Dan kalau memberikan 4 kali lipat, apakah uangnya Sakeus habis? Nah, cara berpikirnya begini, Ibu Bapak. Kejadian Sakeus ini adalah masa ketika Yesus hidup. Anggaplah kita pukul rata yang pembulatan sekitar tahun 30 Masehi. Penulisan kitab Lukas ini sekitar tahun 60-an sampai 65 Masehi. Artinya, kisah ini ketika ditulis oleh Lukas, itu sudah terjadi jauh sebelumnya, 30 tahun sebelumnya. Kalau, cara berpikir kita adalah, kalau kisah ini kemudian dinodai oleh Sakeus yang tidak jadi mengembalikan 4 kali lipat, tidak mungkin Lukas mencatatnya. Kenapa? Karena ternyata ini hoax. Tetapi karena dicatat oleh Lukas, Lukas sudah melihat, Lukas sudah tahu bahwa Sakeus benar-benar melakukannya, maka kisahnya dia dicatat oleh Lukas. Jadi Ibu Bapak, ketika Sakeus berkata 4 kali lipat akan kuberikan kepada orang-orang yang kuperas, orang-orang pada saat itu langsung mengantri semuanya melakukan pemberesan dengan Sakeus. Hanya memang tidak dicatat. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kemudian Sakeus uangnya habis? Kan hartanya dia separuh untuk orang miskin. Kemudian yang diperas diberikan 4 kali lipat. Habis atau tidak uangnya Sakeus? Ibu Bapak, uangnya Sakeus benar-benar habis. Dan ketika habis, menyesal atau tidak Sakeus? Ataukah jangan-jangan setelah Yesus kemudian pergi, dia melakukan pekerjaan pemungut cukai, kemudian dia masih memeras lagi orang-orang Yahudi? Ibu Bapak, firman Tuhan berkata seperti ini. Ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau sebelumnya Sakeus itu terhilang, sekarang Sakeus sudah diselamatkan, didapatkan oleh Tuhan Yesus. Buktinya apa? Nah, kita lihat hal seperti ini. PowerPoint yang ini. Sakeus kemudian, setelah dia membagikan uangnya, memberikan 4 kali lipat kepada orang diperas, dia mengikuti Yesus dan menjadi muridnya Petrus, dan dia menjadi bishop atau uskup di Kaisarea hingga meninggal di sana. Kemudian dia tinggalkan semua pekerjaan. Karena apa? Kalau dulu dia cari kedamaian sukacita dengan cara mencari uang, ternyata dia tahu uang yang melimpah itu tidak membuat hatinya damai. Karena cara dia mencari uang adalah dengan cara yang kotor. Ketika dia mendapatkan Yesus, dia mendapatkan sukacita yang luar biasa dalam hidupnya. Dan dia mau habiskan semua hartanya. Dia kembalikan kepada orang-orang Yeriko yang diperas 4 kali lipat. Separuhnya, harta yang sesungguhnya dia miliki, harta yang halal, diberikan kepada orang miskin. Dia tidak punya harta lagi, tetapi dia sudah menemukan harta terbesar di alam semesta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di bulan Desember ini, kita belajar, kalau kita seorang pengusaha, kalau kita seorang pekerja, kita bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita seorang pengusaha, kita harus mencari Tuhan jauh lebih hebat
daripada kita mencari uang. Mencari uang itu boleh, asal dengan cara yang benar, cara yang halal. Jangan kita memeras, jangan kita menipu. Kalau kita bekerja, jangan kita membuat bon untuk mengubah notanya. Kalau kita beli bensin sesuai dengan notanya. Jangan mengubah notanya. Demikian juga dengan parkir, dengan uang tol, dan sebagainya. Kita harus jujur dengan keuangan. Kalau keuangan kita tidak jujur, kita berusaha menipu bos kita, perusahaan kita sama saja menipu Tuhan. Kita tidak bisa hidup dengan tulus. Kita harus menjadi seperti Sakeus yang baru, yang dia kemudian mau hidup jujur, bahkan dia melayani seumur hidupnya. Nah, karena itu, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, di saat ini kita boleh belajar kerendahan hati Sakeus. Dia mau cari Tuhan, dia keluar dari rumah mewahnya, dia mau turun di jalanan, dia mau bertemu dengan banyak orang, dia mau naik ke atas pohon, bahkan berkali-kali. Naik turun untuk bisa dia mengira-ngira Yesus lewat di mana. Kemudian ketika Yesus menumpang di rumahnya, dia benar-benar bertobat. Dia berikan kepada orang banyak, orang-orang yang pernah diperas, dikembalikan 4 kali lipat. Kita belajar, ketika ada keselamatan yang terjadi dalam hidup kita, harus ada tindakan yang nyata dalam hidup kita. Kalau kita berkata, aku anak Tuhan, tetapi kita tidak pernah berubah hidup kita, jangan-jangan kita belum pernah menerima Yesus di hati kita dengan penuh sukacita. Karena itulah di saat ini kita boleh belajar. Di bulan Desember, Natal sudah semakin dekat, Yesus rendah hati, dia turun dari surga ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Demikian juga seperti Sakeus. Dia rendah hati, dia keluar dari rumahnya, dia mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Bahkan juga Yesus berkata, karena tindakan Yesus yang rendah hati, tindakan Yesus yang tidak populer, membuat orang berdosa bertobat. Karena itu Ibu Bapak, kita harus juga mencontoh Tuhan Yesus, sekalipun tindakan kita tidak populer. Tetapi kalau tindakan kita membuat orang lain bertemu dengan Yesus, lakukanlah. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh belajar kisah Sakeus di bulan Desember ini, yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Ajar kepada kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kami bekerja, kami mencari uang dengan sungguh-sungguh, kami harus mencari Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Karena kami mau Tuhan Yesus ada Tuhan yang nomor 1 dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, kalau ada di antara kami orang-orang yang merasa berdosa, kami boleh belajar bahwa ketika orang berdosa datang kepada Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah menolak. Sekalipun ada begitu banyak orang berusaha untuk membuli, untuk menjelek-jelekkan, untuk menghakimi, tetapi ketika kami datang kepada Engkau, Engkau tidak pernah menghakimi. Engkau menyambut orang-orang berdosa. Di bulan Desember ini Tuhan, ajar kepada kami, supaya kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kalau ada orang berdosa datang kepada Engkau, kami justru menuntun mereka untuk menemukan sang terang ilahi itu. Terima kasih Tuhan. Dan bila Kau memberkati untuk jemaat-Mu, GBI Citraland, Kau memberkati Tuhan, Bapak Pendeta Hani, supaya Kau terus pakai beliau menjadi berkat, menjadi alat-Mu yang Kau pakai menjadi berkat begitu banyak orang Tuhan. Apa yang dikerjakannya Kau buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita beruntung sekali bahwa kita terus boleh menikmati anugerah Tuhan, kita boleh terus beribadah kepada Tuhan, dan bila ibadah kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya saudara diberkati dalam ibadah doa malam online saat ini, dan saya percaya juga saudara pasti diberkati firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, dan bagian kita adalah melakukan firman Tuhan.
bukan saja mendengar tapi juga melakukan. Karena firman Tuhan juga berkata, berbagailah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ada jaminan kebahagiaan bagi orang yang melakukan firman Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Bukan saja berkat rohani tapi juga berkat jasmani. Dia adalah Allah yang maha mengasihi kita, Allah yang panjang sabar, Allah yang maha kuasa. Dan janji Tuhan, Ia datang untuk kita supaya memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Percayalah, kita bersyukur punya Allah yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Allah yang mengasihi kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang sanggup memberkati kita apapun situasi kondisi dunia. Dialah Allah yang selalu memegang tangan kita. Tetap bersemangat, tetap bersukacita, dan terus bersyukur dan melayani Tuhan, hidup di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami percaya kami semua dikasih Tuhan, bahwasanya kasih setia Tuhan kepada kami tetap sampai selama-lamanya. Kami tidak pernah ditinggal sendiri, tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Tuhan Allah kami selalu menyertai kami, memperdulikan kami, dan selalu menyediakan berkat-berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk ibadah doa malam saat ini. Kami diberkati Tuhan, dan kami mau hidup menyenangkan Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati kesehatannya, pelayanan, rumah tangga, keluarganya, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Dan kami semua jemaat-Mu, jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat yang disayang Tuhan, jemaat yang diberkati dan menjadi berkat. Kami sepakat berdoa syafaat untuk bangsa negara kami. Kami minta lawatan Tuhan untuk Indonesia. Belas kasihan Allah tercurah untuk Indonesia. Selamatkanlah bangsa kami. Ampunilah dosa-dosa bangsa kami. Dan kami minta belas kasihan Allah tercurah. Curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk bangsa kami. Desa-desa, kota-kota, bahkan sampai di pedalaman mengalami lawatan Tuhan. Berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami, wali kota kami, dan gubernur kami, dan semua pemimpin bangsa kami. Bila mereka boleh memimpin dengan keadilan dan kejujuran dan takut akan Tuhan. Mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh dan hanya memikirkan untuk kesejahteraan rakyat. Presiden kami, Bapak Jokowi, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, dan Tuhan menyertai, Tuhan membuat berhasil. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera, dan Indonesia diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia selalu di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat atas bangsa kami. Doa-doa kami, doa umat-Mu pasti didengar Tuhan, pasti dijawab Tuhan. Kami terus minta Indonesia di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk setiap gereja Tuhan, bila gereja-gereja yang ada di Indonesia semuanya berfungsi maksimal. Mereka boleh mengalirkan kasih kuasa Tuhan. Semua gereja diberkati dan menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Dan nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.